Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastia Nur Alisa, NIM 19101232220016 dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Adi Maulana, Muhammad Indra Sadewa, Aisyah Raihan Faradina, dan Fitria Ramadana. Di sini kami akan membawakan materi tentang ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik atau psikologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Aisyah Raihan Faradina akan menjelaskan tentang ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan bimbingan konseling di sekolah. Layanan bimbingan konseling di pendidikan khusus ini ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari atau daily living activity di sekolah. Pengembangan diri yang terutama ditunjukkan untuk peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus si peserta didik. Pengembangan ini juga bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Bimbingan yang menjadi fokus layanan di sekolah yaitu bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama di sini adalah BK memfokuskan pada bimbingan keluarga. Nah, di mana di sini bagi anggota keluarga yang kurang mempunyai pengetahuan mengenai masalah-masalah yang timbul kepada anak-anak berkebutuhan khusus, maka peran guru BK atau konselor di sini adalah memberikan bimbingan kepada anggota keluarga tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah dengan adanya fenomena tersebut, maka perlu diadakannya kunjungan rumah atau home visit, sehingga di sini adalah ketika sudah mengetahui permasalahan yang ada pada anak berkebutuhan khusus tersebut, maka guru BK perlu mengunjungi rumah kepada anak yang berkebutuhan khusus dan memberikan bimbingan kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian sebagai contoh misalnya di sini adalah anaknya yang suka bolos sekolah, yang mana di sini adalah permasalahannya sangat merugikan sekali pada anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian guru BK di sini perlu mengadakan home visit dan mewawancarai salah satu anggota keluarga yang ada di situ mengenai apa penyebab si anak menjadi sering bolos sekolah. Untuk melakukan home visit maka harus dilakukan terlebih dahulu layanan bimbingan dan konseling di sekolah, kemudian baru melakukan home visit. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses kunjungan rumah di sini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah merencanakan dan mempersiapkan kunjungan rumah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan wawancara dengan anggota keluarga mengenai apa saja masalah yang ditimbulkan pada anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah menganalisis dan memanfaatkan hasil kunjungan rumah sebagai pemecahan suatu masalah. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi hasil proses dan hasil kunjungan rumah tersebut. Kemudian yang keenam adalah membuat catatan dan penyusunan laporan yang akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana dengan NIM
19 10 12 32 113. Baik, di sini saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah suatu kegiatan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Layanan orientasi ini juga biasanya dilakukan pada awal program pelajaran baru. Yang berikutnya adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Layanan ini membantu anak berkebutuhan khusus menerima dan memahami informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini adalah layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Adapun tujuan layanan penempatan dan penyaluran ini adalah untuk diperolehnya tempat yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang berikutnya adalah layanan bimbingan belajar. Layanan ini dilaksanakan agar ABK atau anak berkebutuhan khusus menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu yang bertujuan agar setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus memperoleh penyesuaian diri baik sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Sadewa dengan NIM 1910123210003. Saya dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Jadi di dalam bimbingan dan konseling tersebut memiliki banyak sekali jenis-jenis layanan yang akan diberikan. Pertama adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan secara langsung dengan tatap muka. Kemudian layanan ini bertujuan untuk membantu klien mengentaskan masalah yang dialaminya. Jadi setiap ABK tersebut mempunyai masalah yang berbeda-beda. Kemudian layanan ini membantu bagi anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesulitan dalam hal berkomunikasi atau dalam kegiatan tatap muka, maka perlu diupayakan dengan memilih strategi dan penyesuaian cara yang sebaik-baiknya dalam berkomunikasi dan dalam melaksanakan konseling perorangan. Jadi ketika kita melakukan konseling terhadap ABK, maka ABK-nya memiliki masalah tertentu, maka kita juga memiliki strategi yang cocok dengan masalah si ABK tadi. Kemudian selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan bahan dari narasumbernya. Jadi ABK tadi mendapatkan bahan dari si konselor. Kemudian layanan seperti ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok. Kemudian, layanan konseling kelompok membantu pemecahan masalah dan pengembangan pribadi. Konseling kelompok berbeda dengan bimbingan kelompok. Perbedaannya adalah pada masalah yang dibahas. Masalah bimbingan kelompok membahas masalah-masalah umum bagi peserta layanan. Jika suasana kelompok belum tercipta, maka sulit bagi peserta layanan untuk mengungkapkan masalah pribadinya, sehingga konseling kelompok agak sulit dilaksanakan. Kemudian adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap anak yang memungkinkan memperoleh wawasan. Kemudian konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap anak yang memungkinkan memperoleh wawasan, memperoleh pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani permasalahan.
Kemudian, layanan konsultasi diberikan kepada anak dengan tujuan untuk memandirikan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Jika konselor tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak, maka direkomendasikan untuk jika si konselor tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak, maka si konselor tadi akan memberikan masalah ini kepada yang lebih ahli. Kemudian layanan konsultasi dapat berubah menjadi konseling perorangan jika permasalahan ternyata disebabkan oleh anak yang berkonsultasi. Kemudian akan berubah menjadi konseling keluarga jika kaitannya masalah tersebut dengan pihak keluarga. Dan yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan mediasi dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak harmonis. Jadi tidak ada kesatuan antara dua pihak tadi. Jadi saling bertikai satu sama lain. Misalnya adalah ketidakcocokan ini dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus yang merasa tidak cocok dengan teman sebangkunya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Jadi maksudnya adalah ketika di dalam kelas ada anak yang berkebutuhan khusus, kemudian di sebelahnya lagi anaknya itu normal. Tujuan utama dari layanan mediasi ini adalah tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak atau anak-anak yang berselisih atau tidak adanya kecocokan. Kemudian fokus layanan mediasi ini adalah perubahan atau kondisi awal, kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus atau orientasi perhatian guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru kelas yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai kliennya adalah orientasi anak atau perseorangan, orientasi perkembangan dan orientasi permasalahan. Kemudian dari ketiga orientasi ini, maka pelayanan bimbingan dan konseling diselenggarakan di berbagai ruang lingkup, yaitu di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian ada 4 bimbingan yang menjadi fokus layanan di sekolah, yaitu pertama bimbingan pribadi, 2 bimbingan belajar, yang ketiga bimbingan sosial, dan yang terakhir adalah bimbingan karir. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.